langsung hapus. Ini berita tentang ini pasti berita tentang COVID ini. Ini video ini pasti tentang COVID ini. Langsung hapus, nggak usah dilihat sama sekali, nggak penting itu. Yang penting apa? Yang penting kita paham, oh ini pandeminya COVID-19, ini virusnya, ini cara menularnya, ini cara mencegahnya. Cuci tangan, jangan sentuh area T, terus etika batuk, masker, social distancing, physical distancing, selesai. Apalagi yang takutkan? Nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak ada? Ya, kalau ini sudah kukerjakan semua dengan disiplin, ya, dan tadi aku bilang ini kebiasaan baru, susah. Aku nggak berharap besok tiba-tiba udah begini semua batuk, enggak. Besok tiba-tiba udah nyentuh wajah lagi, enggak. Ini kebiasaan baru. Nanti harapannya begitu selesai pandemi ini kita akan masuk ke normal yang baru. Dulu sok kali pakai masker. Dulu. Nanti setelah pandemi orang pakai masker kita santai aja. Udah budaya. Normal yang baru. Mengerti. Iya. Itu bagaimana? Swedia bilang kami nggak perlu social distancing, kami nggak perlu lockdown. Kenapa? Karena kami sudah tahu, sudah terbukti sama kami selama 150 tahun cuma cuci tangan yang bisa menjaga diri kami dan lingkungan kami. Itu kata-katanya. Swedia adalah satu-satunya negara yang tidak lockdown di dunia ini, di bumi ini. Ya, angka kematiannya bagaimana? Negara tetangganya digabung angka kematiannya sama dengan Swedia sendiri. Gitu. Tapi mereka bilang, tadi ya mau mati aja lah. Apa kita mau ngomong begitu, mau mati aja? Oh enggak, aku enggak mau mati aja lah. Orang tua di rumah, enggak. Aku akan tetap jaga supaya aku tidak menularkan ke orang tua. Kan gitu. Cara menjaganya balik lagi ke atas. Cuci tangan, ya kan? Jangan sentuh area T, etika batuk, pakai masker. Di rumah nggak bisa physical distancing, nggak bisa. Tapi aku tidak akan melakukan apapun di rumah sebelum aku cuci tangan. Udah beres. Lanjut kalau dari aku. Apa tadi poinnya tadi? Bagaimana penanggulangan supaya masyarakat itu sendiri tidak merasa kucang kacir gitu, maksudnya takut tentang COVID-19 ini. Intisari ini. Iya. Oh iya. Yang pertama sih ada informasi satu pintu dan itu memang hasil kajian ilmiah supaya kita nggak menelan semua bulan-bulan informasi. Tapi ada referensi lah, bahkan juga kalau boleh pemerintah menganjurkan, masyarakatku kalau ingin tahu tentang kondisi COVID yang sebenarnya dan seutuhnya, udah baca lihat ini referensinya seperti yang dikatakan Dr. Jonas. Yang berikutnya lagi, aku masih tetap percaya satu teori yang mengatakan dalam ketiadaan informasi, asumsi masyarakat bekerja seribukan. Ya. Kalau informasi yang pasti aku nggak dapat, dugaan-dugaan itu muncul di kepala saya. Tentu ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Tapi gimana menghambat itu? Oke, yang positif kita terima. Tapi gimana menghambat yang negatif? Ya kasih informasi yang seutuhnya, yang real, yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku selalu percaya dengan sebuah prinsip bahwasanya dalam prinsip demokrasi hak rakyat untuk menghakimi penguasa. Artinya dalam penghakiman itu ya hak untuk bebas kritik terhadap siapapun, apalagi terhadap sebuah sistem. Yang saya maksud untuk Pemko Siantar, kalau boleh informasi tentang program dan kegiatan terkait pencegahan, penanganan itu mohon update lah, terbuka lah, ya. Apa-apa yang menjadi hak dari masyarakat, apa yang menjadi kewajiban dari masyarakat terkait
virus ini, ya kan? Terus yang berikutnya saya meminta kepada Pemko anjuran bahwasanya vaksinnya belum ketemu ya Pak? Belum. Tapi cara untuk menangkalnya ada. Yang saya dapat informasi katanya, perkuat imun tubuhmu supaya kalaupun dia datang, kita bisa dapat bertahan selama 14 hari karena masa hidup virus itu 14 hari katanya dok ya. Tapi kalau persoalan itu mungkin dokter yang lebih tahu itu bagaimana dia hidup dalam tubuh. Yang saya maksud, oke lah, Pemko punya anggaran, suplai dong vitamin ke masyarakat. Misalnya, suplai dong vitamin ke pasien-pasien Vita Insani. Memang Vita Insani menyediakan vitamin untuk pasien-pasiennya. Tapi ada dong tanggung jawab moral dari Pemko terhadap orang-orang yang sakit di rumah sakit. Suplai lah vitaminnya. Vitamin apa dong? Vitamin C ya? Vitamin C, vitamin D banyak. Banyak itu. Artinya tinggal tanya aja. Apa yang perlu untuk menguatkan imun tubuh? Artinya cara-cara seperti ini kan bisa cepat membuat masyarakat atau setiap orang kuat, ya, dan bisa nanti menyadarkan masyarakat bahwasanya ya kedepannya itu ya tolong perhatikan tubuhmu dengan apa? Ya dengan memberikan vitamin. Jadi kalau misalnya aku punya uang misalnya, aku nggak ke network lagi yang paling utama, tapi aku bisa beli vitamin dulu. Mau ke network ya bisa, tapi vitamin dulu yang konsumsi atau beli ya, seperti itu. Langsung. Ya, menurut saya hampir sama sih dengan teman-teman, dengan terpusatnya informasi ya, dengan terpusatnya informasi yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya masyarakat sama-sama merujuk ke sana. Tetapi pemerintah juga harus benar-benar menyiapkan orang-orang yang patut dipercaya untuk menyampaikan informasi itu. Sehingga contoh, jubir Pemko itu seharusnya yang berkompeten lah, kalau bisa yang tahu tentang COVID-19. Berarti bukan orang yang kompeten ya? Jubir dari Pemko itu sekarang itu sarjana pendidikan yang menurut saya tak berkompeten untuk menyampaikan tentang COVID ini. Nah, itu perlu dicatat. Karena begitu dia menyampaikan sesuatu, yang dia hanya sampaikan akan hanya data-data yang disampaikan oleh pihak rumah sakit. Hari ini PDP 1, hari ini ODP 2, hari ini yang positif seperti ini, bla 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 bla. Padahal kotanya sendiri juga menyampaikan hal seperti itu. Ya sama saja gitu. Sama saja. Seharusnya yang kita harapkan ada yang berkompeten menjadi jubir daripada pemerintah itu untuk menyampaikan sehingga bisa dapat dipercaya. Ketika contohnya kita bilang jubir itu seorang dokter, ya jadi sehingga dia tidak hanya menyampaikan angka-angka statistik tentang situasi COVID ini, tapi dia bisa juga sekaligus menghimbau, dia sekaligus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi bisa kita dengar, bisa kita percayai informasi itu gitu. Nah, jadi ini perlu dilakukan, perlu kesadaran dari pemerintah, jangan hanya memaksakan diri untuk paham segalanya. Jangan terlampau memaksakan diri untuk paham segalanya. Kita semuanya diberikan kekayaan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda dan berdayakanlah itu. Nah, menurut saya seperti itu. Oke. Terima kasih buat bapak sekalian informasinya mengenai COVID-19 ini. Kita berharap kepada masyarakat, seluruh masyarakat yang berada di rumah maupun di mana aja saat ini dapat menerima diskusi kita pada hari ini dengan positif dan supaya kita semakin waspada untuk COVID-19 ini. COVID-19 adalah penyakit menular yang sebelumnya belum dikenal oleh dunia sehingga penyebarannya sangat pesat. Ibu kota Jakarta adalah daerah yang paling banyak pasiennya dikarenakan pandemi ini. Jika medis sekalipun sudah banyak yang gugur, bukan menutup kemungkinan masyarakat ikut lengah dengan situasi. Dengan menjaga diri, menghindari kerumunan, mencari informasi yang terpercaya, sudah ikut membantu. Kita juga berpengharapan besar kepada pemangku kebijakan pihak pemerintah agar konsisten dalam mengambil kebijakan, merealisasikan tindakan,
dan menyampaikan informasi kepada media sehingga tidak terjadi simpang siur di telinga masyarakat. Demikianlah diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh pembahas dan narasumber dampak sosial pandemi COVID-19. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Selamat siang. Horas. Horas.